perkembangan hewan tahap lanjut. Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan minggu ke-10, saya akan membicarakan tentang organogenesis turunan Ectoderm. Terima kasih Ananda semuanya telah memasukkan makalahnya, telah membuat makalahnya dengan baik tentang organogenesis ini, di mana Ananda telah membahas tentang prinsip-prinsip dasar organogenesis, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, dan bagaimana contoh-contoh dari derivat lapisan germinal Ectoderm dan proses organogenesis dari organ-organ tersebut. Saya telah menerima dan telah membaca makalah-makalah yang Ananda buat, dan saya sangat mengapresiasi atas tugas yang telah Ananda kerjakan ini. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini saya pada bagian awal akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip dasar organogenesis. Pertama, bahwa pada akhir gastrulasi, embrio akan membentuk 3 lapisan germinal utama untuk kelompok hewan tripoblastik. Di bagian luar merupakan lapisan Ectoderm, di bagian tengah merupakan lapisan Mesoderm, dan di bagian dalam adalah lapisan germinal Endoderm. Sedangkan untuk hewan yang merupakan kelompok diploblastik, di bagian Mesodermnya menjadi komponen yang bersifat non-living layer. Ini merupakan contoh dari embrio pada tahap gastrulasi akhir pada katak. Pada embrio ini kita bisa melihat ada lapisan Ectoderm di bagian luar, kemudian ada bagian lapisan Mesoderm di dekat blastosol, dan Endoderm yang mendominasi di bagian vegetal fold. Sedangkan pada embrio mamalia, kita juga melihat bahwa pada akhir gastrulasi telah terbentuk 3 lapisan embrionik utama, yaitu Ectoderm, kemudian Mesoderm, dan lapisan embrionik Endoderm. Ketiga lapisan ini menjadi cikal bakal dari perkembangan organ-organ pada tahap selanjutnya. Kita lihat di sini bahwa Ectoderm itu dapat berkembang menjadi berbagai macam organ seperti sistem saraf pusat, kemudian lensa mata dan kulit. Sedangkan Mesoderm akan berkembang menjadi organ-organ utama seperti urogenital, kemudian menjadi jantung. Sedangkan Endoderm ini akan berkembang menjadi organ-organ yang merupakan komponen utama di bagian dalam tubuh kita seperti paru-paru, kemudian hati, dan komponen dari bagian-bagian dari sistem pencernaan. Lantas, apa sih sebenarnya makna dari organogenesis atau proses pembentukan organ yang secara simpel? Kita melihat bahwa organogenesis yaitu merupakan proses transformasi progresif. Dari apa? Dari lapisan-lapisan germinal embrionik yang kita bicarakan tadi, yang bersifat sederhana, yaitu lapisan Ectoderm, Mesoderm, dan Endoderm, menjadi organ-organ yang lebih kompleks dan memiliki fungsi spesifik. Dengan cara apa proses transformasi ini terjadi? Yaitu melalui serangkaian kejadian yang berpola spesifik, bertahap, dan terkontrol. Dalam organogenesis dikenal istilah morfogenesis. Apa itu morfogenesis? Yaitu bagian dari proses organogenesis yang bisa kita lihat dalam terjadinya proses perubahan morfologi atau bentuk. Nah, proses perkembangan yang tentunya nanti menjadi inti dasar dari organogenesis itu pada dasarnya adalah proses atau mekanisme yang dialami oleh sel. Jadi pada proses perkembangan terjadi proses pembelahan atau proliferasi dari sel, di mana sel tunggal menjadi semakin banyak dengan proses pembelahan. Lalu sel di samping membelah juga akan mengalami diferensiasi atau menjadi sel-sel dan jaringan yang spesifik. Lalu kemudian sel-sel tersebut akan mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan ukuran, volume, dan juga perubahan bentuk. Misalnya dari tadi yang bersifat pipi kemudian bertransformasi menjadi silindris atau kubus. Lalu kemudian komponen-komponen sel itu mulai mengalami polarisasi aksis bersama-sama membentuk jaringan yang nanti akan mengalami polarisasi,
anterior posterior, depan belakang, dorsal ventral, bagian punggung dan bagian perut. Kemudian sel-sel dan jaringan-jaringan ini dalam klaster-klasternya akan mengalami pergerakan morfogenik, yaitu pergerakan yang terarah dan terkendali yang pada akhirnya akan terbentuk suatu struktur yang berkarakter 3 dimensi. Nah, inilah organ-organ nanti yang akan memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh kita. Kita akan berbicara pertama tentang aktivitas morfogenik sel selama proses perkembangan. Dengan ini kita bisa melihat nanti bagaimana zigot yang bersifat sederhana itu akan dapat berkembang menjadi fetus atau bahkan nanti newborn atau baby yang memiliki organ yang utuh, lengkap, dan fungsional. Dalam prosesnya terdapat 2 tipe sel utama yang berperan dalam proses pembentukan organ. Yang pertama adalah sel epitel. Ini merupakan sel-sel yang pada dasarnya sudah terdiferensiasi dan dapat berasal dari lapisan ektoderm, mesoderm maupun endoderm. Sedangkan sel berikutnya adalah sel mesenkim yang merupakan sel yang bersifat pluripoten, artinya dia bisa berkembang menjadi sel-sel lain yang lebih banyak, yang beragam, dan dia merupakan turunan dari lapisan mesoderm. Apa yang dialami oleh sel-sel selama proses morfogenesis? Kita lihat pertama adanya ekspansi epitelium. Ini merupakan lapisan epitel yang jelas berada di bagian permukaan, di mana epitel ini dapat mengalami proses ekspansi atau perluasan permukaan yang nantinya akan mempengaruhi perubahan struktur dari lapisan-lapisan tersebut. Lantas kemudian sel-sel epitel tadi juga dapat mengalami proses yang dikenal dengan delaminasi. Jadi misalnya terdapat 3 lapisan epitel, lalu kemudian 2 lapisan di bawahnya itu mengalami pelepasan, pemisahan dari lapisan-lapisan epitel di atasnya, dan ini akan membentuk sel-sel baru yang merupakan sel mesenkim. Lalu kemudian ada agregasi mesenkim. Jadi agregasi yang kita kenal dengan bahasa sederhananya adalah bergerombol. Kita lihat bahwa sel-sel mesenkim itu akan mengalami pengelompokan atau dia akan bergerombol bersama-sama di bawah lapisan epitel yang akan membentuk populasi yang lebih padat dari sel-sel sekitarnya. Lantas kemudian sel-sel epitel juga dapat mengalami proses penebalan membentuk semacam suatu plakoda, di mana terjadinya penebalan ini biasanya merupakan respon dari lapisan epitel tersebut terhadap agregasi mesenkim atau pengumpulan mesenkim yang berada di lapisan bawah. Selanjutnya, sel-sel epitel dapat mengalami invaginasi atau perlekukan ke arah dalam atau perlipatan. Ini juga merupakan bagian dari transformasi morfogenik dari yang misalnya suatu struktur yang bersifat flat seperti pada sistem saraf yang tadinya hanya berupa neural plate, lalu nanti dia akan membentuk neural fold. Ini merupakan invaginasi. Lalu kebalikan dari invaginasi adalah evaginasi, di mana terjadi pelipatan epitelium ke arah luar. Contohnya nanti kita akan melihat pada proses pembentukan gelembung mata. Selanjutnya, bahwa sel-sel epitel itu juga akan mengalami pembentukan gelembung atau vesicle. Ketika epitel-epitel tadi mengalami delaminasi, lalu kemudian dia akan berpisah dari epitel di atasnya, dan kemudian dia akan membentuk semacam vesicle atau gelembung di sini yang merupakan hasil dari proses invaginasi epitelium. Kemudian sel-sel epitel juga dapat mengalami proses budding dan branching atau proses pembentukan kuncup dan kuncup tersebut kemudian bercabang. Dan pada tahap selanjutnya, kuncup-kuncup dan cabang-cabang ini dapat mengalami proses penggelembungan yang bentuk daerah yang lebih luas atau konstriksi atau penyempitan di daerah-daerah tertentu. Ini akan kita lihat nanti pada proses pembentukan paru-paru. Nah, berbicara tentang sel epitel dan sel mesenkim, bahwa sel epitel dan sel mesenkim ini
dapat mengalami berbagai macam proses selama peristiwa morfogenesis. Pertama, kita akan berbicara tentang sel mesenkim. Sel mesenkim dapat mengalami proses kondensasi di mana sel-sel mesenkim itu akan menjadi bergerombol, beragregasi, dan berkembang menjadi epitelium. Lalu, sel-sel mesenkim juga akan mengalami proses mitosis atau pembelahan sel, sehingga selnya nanti akan menjadi lebih banyak atau hiperplasia. Sel-sel mesenkim juga dapat mengalami kematian. Nanti kita lihat pada proses kematian yang terprogram. Lalu sel-sel mesenkim dapat mengalami proses migrasi atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dan sel mesenkim dapat melepaskan atau menghasilkan sekret berupa matriks dan akan mengalami juga proses degradasi. Selain itu, sel mesenkim ini dapat mengalami proses pertumbuhan ukuran dari ukuran yang kecil menjadi besar, sehingga sel mesenkim akan mengalami hipertrofi. Selanjutnya pada sel epitel, bahwa sel-sel epitel juga dapat mengalami beberapa proses penting. Pertama, sel epitel akan mengalami dispersal atau proses pemisahan dari yang tadi misalnya dia berbentuk vesikula, lalu kemudian dia akan menjadi sel-sel yang terpisah satu sama lain dan merupakan sel yang bersifat mesenkimol. Kemudian sel-sel epitel itu dapat mengalami delaminasi sebagian. Misalnya pada lapisan awal terdapat 2 tipe sel epitel, lalu kemudian beberapa tipe sel tersebut kemudian separuhnya memisah menjadi sel mesenkim, sedangkan sel-sel epitel yang lain tetap sebagai bagian dari epitel utama. Lalu kemudian sel epitel dapat mengalami perubahan bentuk dan pertumbuhan, di mana sel-selnya tetap mengalami pengikatan satu sama lain, tetapi dia mengalami transformasi bentuk, misalnya dari bentuk kubus menjadi silindris atau menjadi pipi, atau dia akan menjadi semacam cluster. Lalu sel epitel juga dapat mengalami proses migrasi, di mana dia dapat berpindah dalam suatu barisan atau berpindah secara sendiri-sendiri secara interkalasi. Dan sel epitel seperti juga sel mesenkim juga dapat mengalami proses mitosis di antara baris-baris epitelnya atau di antara kolom-kolom epitelnya. Dan seperti juga sel mesenkim, sel epitel dapat menghasilkan matriks dan mengalami proses degradasi. Dan sel epitel juga dapat mengalami proses migrasi yang terjadi secara bersama-sama. Nah, ketika kita melihat bahwa sel epitel dan sel mesenkim pada periode embrionik itu dapat mengalami proses-proses yang sangat kompleks, dan juga nanti kita bisa melihat bahwa lapisan-lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm juga akan mengalami proses mobilisasi dan transformasi. Maka ibarat sebuah tari, tentu kita akan bertanya, apa yang menjadi koreografer, yang menjadi pengarah dari proses pergerakan, proses transformasi dari sel-sel lapisan germinal tadi untuk berkembang menjadi organ yang lebih kompleks. Di sini kita akan berbicara pertama sebagai salah satu faktor penentu atau sebagai koreografer, the major choreographer dari proses organogenesis adalah faktor gen. Bahwa berbicara tentang gen, kita melihat bahwa hal yang terpenting dari suatu gen adalah protein atau produk protein yang dikodekannya. Jadi ketika suatu gen diekspresikan, maka dia akan mengalami transkripsi menjadi RNA, dan RNA akan ditranslasi menjadi protein. Protein inilah yang kemudian akan memiliki peran apakah dia akan menjadi pengatur atau regulasi bagi ekspresi gen lain. Dia akan bisa memicu ekspresi suatu gen yang lainnya atau menekan ekspresi gen yang lainnya, atau protein ini justru akan menjadi pengarah dari suatu jalur tertentu dari perkembangan dari lapisan germinal tadi, atau protein ini berperan sebagai pengontrol dari fungsi sel sehingga sel tetap stay on the track. Nah, ketika kita berbicara tentang gen,
kita melihat bahwa pada proses perkembangan seperti juga pada proses-proses lainnya di kehidupan kita, bahwa ekspresi gen itu bersifat spatiotemporal, di mana dalam ekspresinya gen mematuhi aturan dimensi ruang atau space dan dimensi waktu atau periode. Kita lihat contoh sederhana di sini untuk mengilustrasikan bagaimana gen dalam ekspresinya bersifat spatiotemporal. Ini merupakan gambaran misalnya bahwa pada seorang bayi untuk gen pertumbuhan dari rambut, misalnya di sini jambang dan kumis, kita tahu bahwa jambang dan kumis itu ada gen yang mengontrol prosesnya, di mana secara aspek dimensi bahwa gen-gen untuk pertumbuhan rambut itu hanya terekspresi pada daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah kepala untuk rambut, atau kemudian di bagian dagu dan di daerah atas mulut yang kita lihat sebagai jambang dan kumis. Dan gen-gen ini tidak akan terekspresi pada tempat yang tidak seharusnya, misalnya di jidat, atau misalnya di dalam telinga itu tidak akan tumbuh rambut, atau misalnya di telapak tangan. Dan kemudian gen-gen ini juga mematuhi dimensi waktu. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi bayi ini, dia mungkin dari dimensi ruang, ekspresi dari gen untuk perkembangan rambut itu benar, bahwa dia tidak tumbuh di jidat tapi tumbuh pada tempat yang sepantasnya. Tapi dari dimensi waktu kita lihat bahwa tidak mungkin bahwa rambut itu akan segera tumbuh seperti ini pada bayi. Tidak ada bayi yang ketika lahir dia langsung berjambang. Nah, maka kita melihat ini merupakan ilustrasi, jadi bukan gambar sebenarnya. Nah, kita melihat ketika kita kembalikan kepada proses perkembangan embrio, lihat di sini misalnya dicontohkan pada perkembangan embrio Drosophila, bahwa warna yang berbeda ini mencirikan gen yang berbeda, ada berbagai macam gen. Kita lihat bahwa dari bagian depan embrio anterior dan hingga ke posterior embrio itu terdapat tempat-tempat khusus di mana suatu gen terekspresi dan tidak terekspresi. Misalnya warna merah itu cenderung gen nanus misalnya terekspresi di bagian posterior. Sedangkan yang gen bicoid misalnya terekspresi di bagian anterior. Jadi gen-gen tersebut mematuhi aturan space untuk terekspresi. Dia terekspresi pada tempat yang sesuai. Lalu kemudian dari aspek waktu kita lihat bahwa gen-gen ini ternyata tidak secara serentak terekspresi, tetapi sesuai pada waktu-waktu yang spesifik di mana produk dari gen tersebut diperlukan. Kita lihat mulai dari tahap awal perkembangan, kemudian tahap selanjutnya hingga tahap akhir, bahwa masing-masing gen itu memiliki waktu untuk terekspresi. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami bahwa ekspresi gen itu bersifat spatiotemporal. Salah satu gen yang berperan dalam proses organogenesis yaitu gen Hox. Gen Hox ini merupakan gen yang mengkodekan protein Hox, di mana protein ini sangat penting sebagai pengatur untuk ekspresi dari gen-gen lain. Nah, kita lihat tadi ini merupakan gen yang bersifat regulator. Jadi dia menghasilkan protein yang proteinnya itu nanti akan menjadi semacam tombol on atau off bagi gen-gen lain selama periode perkembangan. Ini merupakan gambaran dari ekspresi dari gen Hox. Jadi gen Hox ini terdiri dari klaster dari kelompok gen, di mana kita lihat bahwa masing-masing segmen dari larva dari embrio lalat buah ini, masing-masing segmennya mengekspresikan gen Hox yang berbeda. Nah, ketika dikorelasikan dengan bagian-bagian tubuh dari imago dari lalat buah nanti, kita bisa melihat bahwa masing-masing segmen tubuh dari lalat buah ini mulai dari bagian kaput, kemudian toraks, abdomen, hingga di bagian kaudalnya ini, masing-masingnya itu memiliki daerah tertentu yang diregulasi oleh gen Hox ini. Ketika kita melihat apa sih pentingnya gen Hox ini, kita melihat bahwa salah satu contohnya adalah terjadinya mutasi di toraks yang kita kenal dengan terbentuknya dua toraks pada Drosophila yang mengalami mutasi pada salah satu gen Hox-nya. Sehingga Drosophila ini
mengalami proses yang kita kenal dengan transformasi homeostatis dari bentuk tubuh, di mana yang seharusnya dia hanya memiliki satu toraks dan sepasang sayap, tapi kemudian dia memiliki dua toraks dan dua pasang sayap. Lalu pada manusia, mutasi dari gen Hox atau kegagalan dari gen Hox ini juga akan bisa menimbulkan misalnya berlebihnya jari, bisa dihubungkan dengan polidaktili, atau ketidaknormalan dari perkembangan dari ekstremitas kita, jari-jari ini. Dan juga selain gen Hox, ada misalnya gen master yang dikenal dengan Antennapedia. Ini merupakan gen yang jika dia mengalami gangguan perkembangan atau gangguan ekspresi maksud saya, maka gen yang seharusnya tadi memicu proses pembentukan antena, tetapi dia justru memicu terjadinya proses perkembangan tungkai atau kaki di daerah kepalanya. Selain gen Hox dan gen Antennapedia, juga terdapat gen yang sangat terkenal yaitu gen Sonic Hedgehog atau HHH. Gen ini dia bukan merupakan gen regulator, tapi kita lihat dia mengkodekan protein hedgehog, yang mana protein ini nanti akan menjadi sinyal kimia yang sangat penting dalam proses pertumbuhan sel, spesialisasi sel, dan perkembangan bentuk normal tubuh atau patterning dari embrio. Nah, kita lihat bahwa gen SHH ini atau gen Sonic Hedgehog ini terekspresi misalnya di daerah tungkai, nanti bakal tungkai, bahwa kita melihat dia lebih banyak gen ini banyaknya terekspresi di bagian posterior, dan dia bisa ditemukan ekspresinya di daerah otak, kemudian di daerah bagian mata dan ekstremitas. Ini merupakan contoh nyata kegagalan fungsi dari ekspresi gen Sonic Hedgehog, di mana ini adalah embrio yang memiliki ekspresi gen Sonic ini secara normal, sehingga embrio berkembang dengan normal dengan kelengkapan organ-organnya. Sedangkan pada embrio dari individu yang mengalami kegagalan ekspresi gen Sonic Hedgehog, terlihat bahwa embrionya mengalami deformasi yang berat yang nanti akan menjadi embrio yang cacat. Kemudian pada ayam atau pada kelompok unggas, kita bisa juga melacak di mana saja ekspresi gen dari Sonic Hedgehog ini dengan mewarnai protein yang dikodekan oleh gen tadi. Kita lihat misalnya di sini protein Sonic terdapat pada usus primitif atau gut, kemudian pada bumbung saraf, dan juga pada tailbone, bukan tailbone ya, bakal ekstremitas. Dan ternyata kelainan yang diakibatkan oleh terhambatnya ekspresi gen Sonic ini dapat berakibat fatal, misalnya pada kasus Cyclopia atau individu bermata satu, yang pada hal ini disebabkan oleh semacam salah satu senyawa alkaloid dari tumbuhan lili yang tumbuh di padang rumput di California. Selanjutnya kita melihat selain dari gen-gen tadi, bahwa pada proses perkembangan, pada proses organogenesis, terdapat peristiwa penting yang kita kenal dengan apoptosis, yaitu peristiwa kematian sel yang disengaja atau diprogram. Salah satu contohnya adalah kematian sel interdigital atau di antara jari-jari, di mana hal ini terjadi misalnya untuk di daerah tungkai, ini akan lebih dahulu terjadi pada tungkai di bagian depan, misalnya kalau kita di tangan, lalu kemudian proses apoptosis interdigital ini atau kematian sel terprogram di sela-sela jari ini terjadi pada daerah kaki. Nah, diketahui ternyata bahwa proses apoptosis ini dikontrol oleh salah satu gen yang dikenal dengan bone morphogenic protein gene atau gen BMP. Ini merupakan proses perkembangan tungkai dari kelelawar dibandingkan dengan proses perkembangan tungkai pada tikus. Kita lihat di sini bahwa pada kelelawar
tidak terjadi proses apoptosis interdigitalnya, di mana ketika tahap awal baik kelelawar maupun tikus atau mencit itu sama-sama memiliki selaput di antara sela-sela jarinya, tapi kemudian pada suatu tahap tertentu pada tikus selaput-selaput tersebut mengalami kematian atau menghilang sehingga terbentuk jari yang terpisah. Sedangkan pada kelelawar web atau selaput tersebut tetap dipertahankan karena dia dibutuhkan nantinya. Nah, pada manusia juga ketika tidak terjadi proses apoptosis interdigital, ini akan menyebabkan kelainan yang kita lihat, misalnya webbing seperti ini pada tungkai bawah atau pada kaki, dan juga pada tungkai atas atau pada tangan yang menyerupai web pada unggas atau pada kelelawar tadi. Baiklah Anda semuanya, demikianlah pendahuluan atau penyampaian tentang prinsip-prinsip dasar dari organogenesis ini, di mana pada bagian kedua nanti saya akan membicarakan tentang faktor-faktor lain selain faktor genetik yang mempengaruhi proses organogenesis ini, dan kita juga akan membahas proses organogenesis ektoderm atau derivat-derivat ektoderm yang kita akan pilih beberapa contoh dari organ tubuh nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.